Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Ahzab ayat 70-71. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang tengah menunggu iqamah untuk sholat berjamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita memanfaatkan waktu sekitar 15 menit menyambung ceramah yang bulan lalu, yakni terkaitan dengan tuntunan Islam dalam berkomunikasi terutama dalam bentuk pembicaraan. Karena tadi ayat kita baca, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Jangan perkataan yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan hal-hal yang adat istiadat, misalnya kata-kata yang rendah nilainya, tapi katakan kata yang benar. Kalau ini kamu lakukan, kata Allah, Allah berjanji, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki segenap amal-amalmu. Luar biasa ayat ya. Kalau kamu sudah bisa menahan atau berkata yang baik dalam hidup, Allah akan memperbaiki amal-amalmu. A'malakum itu jamak. Segenap amalmu diperbaiki. Maksudnya apa? Kalau amal kita ada yang kurang-kurang, dilengkapi Allah. Syaratnya ini, bicara yang baik. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Allah akan ampuni segenap dosamu. Kan besar nilainya ya. Orang yang bisa menjaga lisan, menjaga lidah, Allah akan ampuni segenap dosa-dosanya. Allah melanjutkan ayatnya, wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam soal bicara tadi, kan itu kait dengan itu faqad faza fawzan azima, kata Allah, orang itu sudah memperoleh keuntungan yang besar, luar biasa ya. Hanya kata kuncinya apa? Berkatalah dengan yang baik-baik. Kata kuncinya hijrah bulannya sekarang ya, 1 Dzulhijjah, bukan 1 Muharram, itu adalah mulainya tahun baru Hijrah. 1445 Hijrah kita tinggalkan, kita masuk sekarang 1446 Hijriah. Hijrah pindah, berubah, beralih. Kalau Rasul hijrahnya dulu dalam bentuk strategi dakwah, karena sulit menjalankan dakwah di Mekah, tantangan yang banyak, intimidasi, boikot, maka Allah perintahkan pindah ke Madinah. Itu strategi dakwah. Tapi di Madinah bagaimana? Ditunggu rupanya oleh orang Madinah. Itu sangat masyhur lagunya itu. Tola al-badru alaina itu.
Jadi kata orang Madinah, telah terbit matahari kepada kami. Jadi seolah-olah Rasul datang ke Madinah itu bagaikan sebuah matahari yang akan menerangi jalan kehidupan manusia. Jadi orang Madinah sangat gembira. Terdesak di Mekah, dilapangkan Allah di Madinah. Itu strategi. Kita sekarang tidak usah seperti itu. Tidak tahu jalan, tapi bukan pindah seperti itu. Banyak yang harus kita pindahkan. Hijrah berubah. Al-muhajiruna man hajara anhu. Orang-orang yang hijrah itu sebenarnya yang pindah dari yang dilarang Allah kepada yang tidak dilarang Allah. Dari orang-orang kepada yang diperintahkan Allah. Itu sebetulnya kata Nabi. Saya baca tadi hadis itu. Satu aspek kita ambil di situ apa? Bisa tidak kita hijrah dari segi bicara, dari segi berkomunikasi? Ya, ini saja bisa kita melakukan hijrah itu luar biasa. Mulai 1 Muharram sekarang saya akan perbaiki lidah saya, itu luar biasa. Saya akan mengatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang mulia. Banyak dalam Quran kata-kata, ya kan? Qaulan karimah, perkataan yang mulia. Qaulan lainan, lemah lembut. Banyak. Tapi itu yang kita kaji sekarang. Ya. Bagaimana prakteknya? Lihat sejarah Ibrahim dengan Ismail. Kita kutip sedikit itu. Ya, komunikasi bapak dengan anak itu luar biasa. Di waktu umur Nabi Ismail itu sudah bisa membantu usaha ayahnya. Falamma ma'usaya kan itu. Setelah umurnya itu sampai sekitar 13 tahun atau berapa, sedang remaja, maka diajaknya oleh Ibrahim anaknya itu bicara. Ya bunayya. Itu komunikasi yang luar biasa jemaah. Artinya apa tu bapak, wahai anakku, ya bunayya, wahai bapak, wahai anakku. Kenapa itu dipakai? Karena banyak kata Arab yang lain, ada ya bani, ya ibni. Karena ya bunayya adalah gambaran dari panggilan yang penuh santun, kasih sayang kepada anak. Komunikasinya Ibrahim. Sebaliknya juga apa kata yang dari ini arafil manam. Aku bermimpi dalam tidur Ismail, anni azbauka, aku akan menyembelih kamu. Panjur madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa jawab anak? Ya abati. Oh, luar biasa ya. Ya abati itu juga panggilan kepada ayah yang tidak ada lagi tandingan kesopanannya. Bahasa Arab itu. Kan bisa saja ya abad, ya abi kan bisa. Ya abi bisa. Hai bapakku. Ya abu ya macam-macam. Tapi kenapa dipakai oleh Ismail? Ya abati, itu pandangan apa? Pembicaraan atau komunikasi yang luar biasa santunnya seorang anak kepada ayah. Komunikasi. Kata berjawab, gayung bersambut. Kasih sayang Ibrahim kepada anak, santun Ismail kepada ayah. Komunikasi. Mungkin dalam keluarga sekarang susah mungkin yang seperti itu ya. Kadang-kadang manggil anak itu ada panggilan-panggilan yang tidak disenanginya itu. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu luar biasa. Apa yang tergambar lagi di situ? Tidak dipaksa itu anak. Panjur madza tara, wahai anakku, ini mimpi ini wahyu, bukan hanya sekadar mimpi. Aku diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Diminta dulu pendapat anak. Panjur madza tara. Panjur itu bahasanya itu fikirlah dulu wahai anak, gitu lah kira-kira. Panjur. Telitilah dulu, renungkanlah dulu gitu. Madza tara, bagaimana pendapatmu?
Diminta dulu pendapat anak. Coba itu. Pada anak itu kan bisa dinikan aja oleh bapaknya. Tidak mau Ibrahim. Diminta pendapat anak. Apa tergambar di situ? Demokrasi. Luar biasa. Tidak ultimatum. Kan bisa saja Ibrahim mengatakan, Ismail, Allah perintahkan kamu akan saya sembelih begini-begini. Kan begitu. Tidak, diminta pendapatnya dulu kepada anak, coba, yang bisa dikuasai oleh bapaknya. Demokrasi. Tidak main ultimatum. Kadang-kadang kita lihat kan dalam kehidupan sehari-hari ini sering terjadi. Misalnya Pak Wali Nagari merintahkan satu jorong, ada tanahnya sudah dibebaskan lahannya oleh negara. Langsung ultimatum kepada masyarakatnya, Pak, apa kata Pak Wali? Itu jorong sana harus dikosongkan dalam waktu 15 hari. Coba, tanpa musyawarah. Gimana demokrasi? Padahal Fakultas Sosial Ilmu Politik belum ada di waktu dulu, Pak. Tapi Ibrahim sudah mempraktekkan Ismail. Minta pendapat orang, anak pun. Terakhir jemaah, karena waktu kita tadi 15 menit. Atau waktu saya 5 menit lagi. Apa kata Nabi soal berkata-kata tadi? Man kana yu'minu billah falakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman dengan Allah, katakanlah yang baik-baik saja. Kalau tidak ada rasa baik, lebih baik diam. Lebih baik diam kalau tidak ada yang baik dikatakan. Apa kata tidak baik? Carut marut, memaki, mencaci, menghina, apa lagi? Ya, tidak kaulan karimah, ya, tidak kata-kata yang memuliakan sifatnya. Nah, itu adalah katakan dilarang oleh agama kita. Hadis untuk tambahannya, ada hadis pernah Rasulullah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayul muslimun afdal. Siapa orang muslim yang baik itu, ya kan? Kita ini orang muslim semua, ya kan? Siapakah di antara orang muslim yang baik itu? Kata sahabat tadi kepada Rasul. Nabi menjawab, man salimal muslimun min lisani wa yadi. Dan ini orang-orang Islam yang menyelamatkan orang lain akibat lidahnya dan tangannya. Artinya apa? Lidahnya tidak pernah menyinggung orang lain. Juga tangannya. Tangannya apa itu? Termasuk kekuasaan. Tangan itu termasuk kekuasaan itu. Kekuasaannya tidak pernah menzalimi orang lain, itu kira-kira. Jadi tidak hanya tangan ini. Itulah orang muslim yang benar, kata Rasulullah. Ada hadis juga yang menarik. Ya Rasulullah, haddatsani bi amrin a'tasimu bihi. Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu perbuatan yang aku pegang dengannya selama hidupku. Kata Rasulullah, amantu billah sumastaqim. Berimanlah kamu kepada Allah dan tetap dalam pendirian. Ditanya lagi oleh sahabat tadi, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Apakah yang paling ditakutkan, yang engkau takutkan terjadi padaku? Kau patahnya lah ini ya. Artinya berapa kebukaan ini sahabat tadi. Tolong ya Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan terjadi terhadap aku? Nabi tidak menjawab karena isyarat. Fa akhadha lisani nafsi. Diambilnya lidahnya oleh Nabi. Dilihat kepada dia, hazal. Ini yang saya takutkan darimu. Hebat itu. Yang bahaya itu kata Nabi. Hadis itu. Diambilnya ini. Ini yang ketakutkan katanya. Bahaya tajamnya luar biasa, hati-hati. Hebat hadisnya ya. Rawi Tirmizi. Nah ini, jadi dia main berbahagia. Dan juga termasuk ada juga pertanyaan sahabat terakhir ya. Ya Rasulullah, man najah? Bagaimana menciptakan kesenangan, kebahagiaan? Jawab Nabi, qala amsik alaika lisanak. Peliharalah. Kewajiban untuk melihara lidahmu.
Disitulah letak. Jadi sesuai ayat tadi, kalau lidah terpelihara dalam hidup, insya Allah amal kita dibaikkan Allah dan segala dosa-dosa kita diampuni. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.